Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nurul Azmi. Saya dari kelas 4A1, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah presentasi, yaitu etika profesi guru, yang berjudul tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh guru yang diampu oleh Bapak Dr. Auwirya SPD MPD. Selamat menyaksikan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang slide yang kedua, yaitu latar belakang kesalahan yang sering dilakukan oleh guru. Dalam praktek pendidikan sehari-hari, masih banyak seorang guru yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam menunaikan tugas dan fungsinya. Kesalahan-kesalahan tersebut seringkali tidak disadari oleh para guru, dan bahkan masih dianggap hal yang biasa dan wajar gitu. Jadi semestinya kita ketika menjadi seorang guru harus mengetahui nih tugas dan fungsinya kita itu menjadi seorang guru itu apa gitu. Jadi di sini tugas seorang guru itu yang pertama ada yang mengajar gitu. Mengajar maksudnya guru ini menyampaikan ilmu yang mereka miliki gitu secara mendalam kepada anak muridnya gitu, agar anak muridnya tersebut menjadi anak yang pintar dan mendapatkan ilmu baru yang tadinya mereka tidak tahu menjadi tahu gitu. Terus ya, selanjutnya kedua ada mendidik. Nah, guru ini harus memberikan teladannya yang baik gitu untuk mengubah perilaku atau karakter tersebut menjadi lebih baik lagi. Semisal terdapat anak didik di dalam kelas tersebut perilakunya itu kurang baik. Nah, guru ini itu harus memberikan teladannya yang baik agar perilakunya ini berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Terus selanjutnya yang ketiga ada memberikan bimbingan dan pengarahan. Maksudnya ketika guru ini memberikan tugas gitu, nah dan anak didik ini melakukan kesalahan terhadap tugasnya, maka guru tersebut harus memberikan pembenaran atau revisi gitu, atau bisa dibilang membantu lagi gitu terhadap tugas anak tersebut gitu, atau bahkan bisa mengulangi materinya. Kadang ada anak yang lupa gitu terhadap materi yang sudah dijelaskan oleh gurunya, jadi yang mengerjakan tugasnya itu asal-asalan gitu. Terus selanjutnya yang keempat ada melatih peserta didik. Maksudnya di sini seorang guru itu mengetes nih apakah anak tersebut masih ingat gitu terhadap materi yang tadi gurunya sampaikan gitu. Jadi ya dengan cara memberikan tugas gitu. Karena dengan cara tersebut sangat ampuh gitu untuk mengetahui mana anak didik yang masih mengingat materinya dan tidak gitu. Nah, itu beberapa tugas seorang guru, dan di sini terdapat fungsi seorang guru gitu. Fungsi seorang guru ini yang pertama yaitu sebagai pengajar. Nah, sebagai pengajar ini sebelum memulai pembelajaran di kelas sangat penting nih bagi seorang guru untuk membuat yang namanya RPP gitu. Ketika seorang guru membuat yang namanya RPP, pastinya akan tersusun dengan baik gitu kegiatan proses pembelajaran proses pembelajaran di dalam kelas ketika sedang berlangsung gitu. Karena di sini guru ini harus mempunyai strategi dan metode dalam pengajarannya gitu. Maksudnya strategi apa nih yang digunakan gitu, dan metode apa nih yang digunakan agar anak tersebut ini ketika proses pembelajarannya tidak bosan gitu terhadap materi yang disampaikan oleh gurunya gitu. Ya salah satunya sih dengan cara kayak memberikan sebuah tayangan video pembelajaran kan, pastinya di dalam video pembelajaran itu terdapat musik gitu, terus kayak gambar-gambar gitu tentang pembelajaran tersebut. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu sebagai pendidik, yang mana fungsi ini itu seperti mengarahkan gitu, menjadi
pribadi yang lebih baik lagi gitu, kepribadian anak tersebut gitu. Yang mana anak tersebut ini seorang guru ini harus bisa mengubah pola pikirnya gitu menjadi lebih dewasa, maksudnya menjadi lebih baik lagi gitu pola pikirnya gitu. Yang pastinya pola pikirnya itu positif gitu. Terus maksudnya positif ya, maksudnya pola pikirnya ini berpikiran positif terus gitu, tidak ada yang negatif ya gitu. Karena ketika anak tersebut pastinya berpikiran positif gitu, pastinya pikiran tersebut itu tidak akan lupa gitu terhadap materi yang telah disampaikan oleh gurunya gitu, akan selalu mengingatnya gitu. Terus ada lagi nih fungsi yang ketiga, yaitu bertanggung jawab atas lingkungan kelas gitu. Nah, ini tuh sangat penting sekali untuk guru gitu, untuk mengkondisikan suasana kelas gitu. Jadi ya ketika guru tersebut mengajar dan melihat anak muridnya merasa bosan gitu, guru tersebut harus sebisa mungkin gitu membuat anak muridnya menjadi tidak bosan lagi gitu, dengan cara ya salah satunya bisa bermain games gitu, games kayak semisal teka-teki gitu. Nah, pastinya kan membuat anak tersebut menjadi lebih senang gitu ya, maksudnya senang dan lebih bersemangat lagi dalam belajar ya gitu. Terus maksudnya ya, jadi kita itu sebagai seorang guru harus mengetahui tugas dan fungsinya, karena ketika kita tidak mengetahui tugas dan fungsi sebagai seorang guru ini akan berpengaruh negatif gitu terhadap perkembangan bagi si anak didik tersebut gitu. Di sini pada slide berikutnya yang ketiga, yaitu saya ingin menyebutkan 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh guru. Yang pertama, ada kesalahan yang sering dilakukan oleh guru yang berhubungan dengan penampilan. Yang kedua, ada kesalahan yang sering dilakukan oleh guru yang berhubungan dengan akademik. Yang ketiga, ada kesalahan yang sering dilakukan oleh guru yang berhubungan dengan pembelajaran. Yang keempat, ada kesalahan yang sering dilakukan oleh guru yang berhubungan dengan kedisiplinan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada kesalahan yang sering dilakukan oleh guru yang berhubungan dengan psikologi siswa. Akan tetapi di sini saya hanya menjelaskan 3 kesalahan tersebut gitu, karena yang 2 kesalahan tersebut sudah teman saya jelaskan. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan pada bagian slide yang keempat, yaitu kesalahan yang sering dilakukan oleh guru yang berhubungan dengan penampilan. Jadi setiap sekolah ini sudah memiliki aturannya tersendiri terhadap pakaian yang dikenakan oleh gurunya, mulai dari bentuk, warna, model, dan lain sebagainya. Yang mana aturan ini itu sudah ditetapkan oleh pemegang kebijakannya masing-masing, seperti kepala sekolah, yayasan, maupun pemerintah. Yang mana guru ini itu harus menaati aturan tersebut gitu, dan tidak boleh melanggarnya, karena ketika guru tersebut melanggarnya pastinya akan dihukum oleh kepala sekolah gitu. Dan di sini terdapat 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh guru yang berhubungan dengan penampilan. Yang pertama, yaitu ada mengenakan pakaian yang serba sempit atau ketat gitu. Nah, ini tuh sangat tidak baik sekali untuk digunakan oleh guru gitu, karena dapat ditiru oleh anak didiknya gitu. Yang tadinya anak didiknya menggunakan pakaian yang sewajarnya, ketika anak didik tersebut melihat gurunya menggunakan seperti itu, pastinya akan ditiru gitu. Karena anak didik tersebut belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Dan pastinya ketika menggunakan pakaian seperti itu akan menyebabkan pada kesehatannya juga gitu, akan berbahaya gitu, akan menyebabkan pingsan, yang mana membuat sirkulasi udara pada kulit menjadi tidak lancar gitu. Yang kedua, yaitu ada mengenakan pakaian yang tipis atau transparan gitu. Nah,
ketika seorang guru menggunakan pakaian seperti itu juga sangat tidak baik dan dapat ditiru oleh anak didiknya gitu. Dan juga akan menyebabkan sakit juga gitu karena menggunakan pakaian yang seperti itu gitu. Tidak baiklah bagi kesehatannya. Terus tidak memakai kaos kaki. Nah, jadi seorang guru ini sangat penting untuk memakai kaos kaki. Ketika guru tersebut tidak menggunakan kaos kaki, pastinya anak muridnya itu juga akan menirunya gitu. Dan ketika kita menggunakan sepatu, pastinya harus menggunakan kaos kaki agar kaki kita itu tidak lecet gitu atau tidak gatal-gatal gitu. Jadi ya sangat harus diperhatikan sekali dalam kesalahan ini gitu. Harus lebih diperhatikan kembali lah gitu, supaya tidak ditiru oleh anak didiknya seperti itu. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan pada bagian slide yang kelima, yaitu kesalahan yang sering dilakukan oleh guru yang berhubungan dengan akademik. Jadi, tugas utama seorang guru ini yaitu mengajar. Kenapa? Karena ketika mengajar ini itu menyebabkan adanya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas gitu. Dan mengajar ini pun guru ini itu memberikan ilmu yang mereka miliki secara mendalam kepada anak muridnya gitu, agar anak muridnya tersebut yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu dan mendapatkan ilmu yang baru gitu. Terus agar anak tersebut itu menjadi anak yang pintar gitu. Akan tetapi guru ini itu ketika mengajarnya merasa dirinya ini sudah benar gitu dalam melakukan pengajarannya gitu. Sebenarnya banyak kesalahan gitu yang dilakukan oleh guru, seperti kayak mengambil jalan pintas gitu, yang dimana guru ini tidak dapat mengajar secara profesional gitu. Jadi ya sangat penting sekali kalau misalnya kegiatan mengajar ini dilakukan dengan baik oleh gurunya gitu, supaya anak didiknya pun merasa senang gitu dalam proses pembelajarannya dan sangat mengerti gitu materi yang disampaikan oleh gurunya, seperti itu. Jadi di sini selanjutnya terdapat 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh guru yang berhubungan dengan akademik. Yang pertama yaitu tidak menyiapkan materi pembelajaran. Jadi seorang guru ini mengajarnya itu asal-asalan gitu, karena guru ini itu tidak membuat materi pembelajarannya gitu. Karena sebenarnya materi pembelajarannya ini ketika guru ini membuatnya, pastinya akan membantu di dalam kelas gitu ketika guru ini mengajar gitu. Semisal materi pembelajaran pada kelas 3 yaitu tentang denah dan peta. Nah, guru ini itu tidak membuatnya, pasti guru ini itu asal menyampaikan aja gitu tentang pengertian denah dan peta gitu kepada anak muridnya gitu, karena guru ini itu tidak membuat sama sekali materi pembelajarannya gitu. Terus yang kedua yaitu tidak membuat bahan ajar serta materi yang akan dibahas gitu. Nah, bahan ajar ini itu sebenarnya itu sangat penting sekali gitu ketika membuatnya gitu. Karena apa? Karena akan sangat membantunya juga gitu, dan materi gitu. Jadi ya guru ini sebisa mungkin harus membuat bahan ajar bahkan materi yang akan dibahasnya kepada siswanya itu, agar tidak menyampaikannya itu asal-asalan gitu. Dan ketika guru tersebut menyampaikannya asal-asalan, pastinya siswa tersebut itu akan menerima materi atau materi pembelajaran yang dibahas itu asal-asalan juga, atau bisa dibilang itu salah gitu. Nah, yang ketiga ini tidak membuat RPP. Nah, RPP ini rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau misalnya guru tidak membuat RPP ini, ya pastinya ketika
proses pembelajaran di kelas itu ya akan berjalan tidak baik gitu, karena sangat tidak tersusun sekali gitu. Karena ketika guru membuat RPP pastinya itu sangat tersusun kegiatannya gitu, yang akan dilakukannya terlebih dahulu itu apa, terus selanjutnya itu apa, dan yang terakhir itu apa gitu ketika guru tersebut membuat RPP. Dan ketika guru tersebut sama sekali tidak membuat RPP, pastinya ya akan akan seperti itu aja gitu pembelajarannya gitu ya, akan tersusun tidak baik gitu ya, asal-asalan aja gitu. Yang penting guru tersebut itu bisa menyampaikan materinya gitu terhadap anak didiknya. Padahal 3 kesalahan tersebut itu seharusnya lebih diperhatikan kembali gitu, agar agar anak didiknya itu mendapatkan materi yang benar gitu dan tidak salah gitu, seperti itu. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang kesalahan yang sering dilakukan oleh guru yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran kelas, seorang guru ini berhadapan langsung dengan sejumlah peserta didik yang mana semuanya ini ingin diperhatikan gitu. Karena peserta didik akan berkembang secara optimal jika mendapatkan perhatian perhatian yang positif gitu dari gurunya. Sebaliknya jika perhatian guru tersebut negatif, pastinya akan menghambat terhadap perkembangan peserta didik gitu. Karena ketika guru tersebut perhatiannya positif, peserta didik tersebut akan lebih senang gitu dalam belajarnya terhadap guru tersebut, dan akan menerima materinya gitu secara baik gitu, dan pastinya akan berkembang juga gitu. Berkembang ya, seperti anak tersebut menjadi lebih baik, terus pintar gitu, dan akrab juga terhadap teman-temannya. Sebaliknya jika perhatiannya negatif gitu, ya akan berdampak juga bagi perkembangannya, seperti anak tersebut tidak menerima pembelajarannya, terus tidak senang belajarnya, terus tidak mengenal satu sama lain gitu, seperti itu. Dan selanjutnya di sini terdapat 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh guru yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Yang pertama yaitu ada memaksa hak peserta didik. Nah, jadi guru ini jangan memaksa hak peserta didik. Biasanya guru ini itu mempunyai kerjaan sampingan yang mana guru ini itu menjual buku gitu. Nah, sekedar menawarkan saja itu boleh, tetapi memaksakan jangan gitu, karena setiap peserta didik pun memiliki perekonomian yang berbeda-beda. Ada saja yang tidak mampu gitu. Nah, ketika guru tersebut memaksakan untuk membeli bukunya, pastinya akan sangat terbebani kepada orang tuanya yang tidak mampu gitu. Jadi guru tersebut ya jangan memaksakan gitu kan. Kalau misalnya tidak membeli pun anak tersebut bisa meminjamnya kepada temannya gitu, atau ketika belajarnya pun berbarengan gitu. Jadi ya jangan memaksakan. Terus yang kedua yaitu ada tidak memeriksa terhadap tugas-tugas peserta didik. Nah, ketika guru ini memberikan tugas kepada peserta didik, seharusnya itu diperiksa gitu. Kenapa? Karena ketika diperiksa itu nantinya pastinya peserta didik itu akan lebih rajin gitu dalam mengerjakan tugasnya ketika diberikan lagi. Dan kalau misalnya tidak diperiksa gitu, pastinya akan malas ketika diberikan tugas kembali gitu, dan akan sama sekali tidak dikerjakan, seperti itu. Terus yang ketiga ini ada diskriminatif, yaitu tidak adil. Maksudnya tidak adil, biasanya guru ini itu terlihat sekali gitu di dalam kelas, membeda-bedakannya gitu ya, mana yang pintar dan mana yang tidak pintar, seperti itu. Karena sangat perhatian sekali gitu seorang guru ketika anak tersebut itu pintar gitu, bisa menerima materi yang disampaikan oleh gurunya, dan sangat tidak perhatian sekali ketika anak tersebut
kurang pintar gitu, atau bisa dibilang tidak pintar gitu. Jadi ya kayak apa ya, kayak ya tidak peduli gitu terhadap anak muridnya yang tidak pintar gitu ya. Jadi sangat membeda-bedakan sekali gitu. Itu sangat tidak boleh dilakukan oleh guru. Jadi guru tersebut harus sama rata gitu terhadap anak muridnya. Ketika anak muridnya belum bisa gitu, harus mengajarkannya gitu, harus mengajarkannya lebih detail, lebih lengkap gitu, agar anak murid tersebut itu bisa gitu terhadap pelajaran tersebut. Jadi seharusnya lebih diperhatikan kembali kesalahan-kesalahan tersebut gitu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.